Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat dan mencapai angka 305 juta penduduk pada tahun 2035. Uniknya, sebagian besar penduduk Indonesia akan menempati wilayah perkotaan. Tentu saja hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan industri, serta modernisasi kawasan perkotaan. Di lain pihak, aktivitas penduduk yang masif dan tidak terkontrol, seperti membuang sampah sembarangan, dapat merujuk pada pencemaran lingkungan. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan TPA sebagai solusi limbah domestik. Namun, sampai kapan kita akan terus mengandalkan fasilitas tersebut? Karena lama-lama juga akan penuh. Pengolahan limbah yang buruk di Indonesia sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Hal itu terbukti dengan pencemaran lingkungan di berbagai macam daerah. Peningkatan jumlah penduduk juga berimplikasi pada eksploitasi sumber daya alam non terbarukan yang sewaktu-waktu akan habis dan menyebabkan krisis energi. Terdengar menyeramkan. Tapi ketika kamu sedang asik menonton acara TV kesayanganmu pada malam hari setelah pulang beraktivitas, tiba-tiba malah mati lampu. Atau ketika kamu sedang jalan-jalan dan ingin mengisi bahan bakar di pom bensin, malah ada pengumuman BBM habis. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya telah mencanangkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk memberantas permasalahan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, dan juga permasalahan perkotaan yang menjadi fokus kajian pada video ini. Tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 11 menerangkan bahwa kota berkelanjutan seharusnya dapat memberikan solusi pada ketahanan energi, air, limbah domestik, polusi udara, dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kami menawarkan Smart Garden for Smart People sebagai taman kota berbasis waste to energy yang dibangun di kawasan perkotaan. Singkatnya, Smart Garden adalah sebuah taman kota mandiri energi dengan turbin angin melayang, turbin air, pengolahan air limbah bawah tanah, pengolahan limbah organik melalui produksi biogas yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah non-organik melalui pembakaran tanpa asap. Limbah air abu-abu yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dialirkan melalui drainase menuju instalasi pengolahan air limbah bawah tanah. Air limbah ini ditampung pada bak penampungan, kemudian dialirkan menuju biofilter anaerob yang terletak di bawah tanah. Proses ini melibatkan mikroorganisme anaerob dan biofilter sarang tawon untuk menurunkan jumlah polutan organik, lemak, dan padatan terlarut. Selanjutnya, air hasil filtrasi dialirkan menuju biofilter aerob yang berupa air mancur. Proses ini membantu menurunkan kandungan surfaktan, fosfat, amonia, dan hidrogen sulfida. Pancuran air ini ditampung pada kolam yang terdapat tanaman seperti teratai dan akar wangi yang dapat membantu proses bioremediasi dan fitoremediasi untuk menurunkan kandungan COD, BOD, dan logam berat. Uniknya, ikan mas dapat diletakkan pada kolam air hasil penyaringan sebagai indikator kebersihan air. Di lain sisi, ikan mas dapat diternakkan pada kolam air hasil penyaringan ini yang nantinya dapat diarahkan untuk membantu biaya operasional taman. Limbah padat yang dikumpulkan oleh truk-truk limbah kemudian dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu limbah organik dan limbah non-organik. Limbah organik dihaluskan menjadi bubur sebelum dimasukkan ke dalam reaktor biogas. Proses fermentasi bubur organik ini akan menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar insinerator. Smokeless incinerator dipilih karena hemat ruang dan tidak melepaskan asap kotor ke udara, karena asap hasil pembakaran akan ditampung dan dikondensasikan menjadi cairan pada suhu dan tekanan yang rendah. Cairan ini dapat digunakan sebagai racun serangga dan lagi-lagi dapat dijual untuk membantu biaya operasional taman.
Selain itu, terdapat fasilitas pembangkit listrik melalui turbin air yang memanfaatkan aliran limbah cair. Serta terdapat turbin angin melayang yang memanfaatkan aliran angin di ketinggian lebih dari 100 meter untuk mendapatkan kecepatan angin yang kencang dan stabil. Produksi listrik ini digunakan untuk keperluan operasional taman, dan kelebihan produksinya dapat dialirkan ke jaringan listrik kota. Tentu saja implementasi gagasan ini tidak terlepas dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, insinyur, lembaga swadaya masyarakat, serta dukungan penuh dari masyarakat umum. Riset awal selama 1 tahun dilakukan melalui studi literatur untuk mempelajari topografi wilayah dan membuat rancangan taman yang sesuai dengan karakteristik kota. Tahap selanjutnya dilakukan koordinasi selama 1 tahun bersama masyarakat dari berbagai macam kalangan untuk menentukan langkah awal dalam pembangunan taman kota ini. Pemilihan kota percontohan dalam kurun waktu 5 tahun yang sesuai dengan kriteria Smart Garden seperti topografi wilayah yang landai, luasan yang memadai, kepadatan penduduk yang sesuai dengan daya tampung pengolahan limbah domestik, memiliki sarana prasarana yang mendukung seperti drainase dan pipa pembuangan, serta kinerja pemerintah daerah maupun kota yang cukup baik. Pengendalian, evaluasi, dan pengawasan dilakukan secara berkala setiap bulan selama 2 tahun untuk memastikan sistem yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik. Hasil evaluasi ini akan menentukan apakah sistem layak untuk diuji cobakan di daerah yang lain atau tidak. Pembangunan konsep ini akan dilakukan di seluruh kota di Indonesia setelah uji kelayakan menunjukkan hasil yang baik, dan proyeksi pembangunan akan selesai dalam waktu 15 tahun. Smart Garden diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan limbah melalui konversi sampah menjadi energi. Selain itu, konsep ini dapat menambah jumlah ruang terbuka hijau dan memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan limbah. Yang terakhir, jangan lupa memberikan komentar di bawah dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa.